warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nimatun Nanzila dengan NIM 124231060. Dan saya Rahmatul Fardani Maulidia dengan NIM 124231028. Nama aku Erisa Amada Desinta dengan NIM 124231018. Nama aku Sejika Listiana dengan NIM 124231066. Itu adalah pola asuh orang tua. Belajar dari orang tua. Dan jadwal kerja yang padat terkadang menjadi masalah bagi orang tua. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pendidik sekaligus ibu rumah tangga yang bisa dikatakan beliau mendidik anak-anaknya secara edukatif. Saya Rina Mutmainah, perkenalkan rumahnya, alamatnya di Mayangan, RT 9, RW 3, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Iya, saya masuk kategori generasi milenial ya, generasi milenial. Saya kelahiran tahun 82, begitu. Kemudian waktu itu untuk generasi milenial itu kan mengalami pergantian teknologi yang sangat banyak begitu ya, mulai dari yang tidak ada handphone sama sekali waktu tahun 1980-an itu, pakai surat, pakai telegram, lalu pakai telepon rumah yang kering-kering itu, kemudian pakai HP jadul dan seterusnya sampai dengan smartphone sekarang ini. Dalam hal pengasuhan ke anak-anaknya untuk bapak ibu saya termasuk orang yang sangat disiplin gitu. Pada masa pengasuhan tradisional, anak diasuh dengan cara ketat dan kurang melibatkan perasaan. Orang tua bersikap menuntut kepatuhan mutlak dari anak. Komunikasi antara orang tua dan anak lebih terpusat pada perintah dan larangan. Selain itu, anak juga lebih sering bermain dan beraktivitas di luar ruangan. Nah, kalau sekarang saya menerapkannya ke anak-anak itu gini. Karena memang kan sudah beda ya. Di awal-awal itu saya pernah menerapkan ke anak-anak ini bajul-bajul ini nggak pakai HP gitu. Pernah gitu. Di awal ya, pas waktu anak-anak masih balita. Bagaimana saya kemudian mempunyai prinsip bahwa anak-anak ini belum waktunya pakai HP gitu. Tidak, dan memang sampai dengan saat ini saya juga masih belum memberikan HP sama sekali. Nih, HP saya, HP-nya Abinya itu yang dipakai. Jadi sifatnya anak-anak pinjam semuanya. Dan saya tidak memfasilitasi HP sampai dia benar-benar bisa mengelola sendiri Informasinya kebutuhan untuk smartphone ini. Karena saya merasa bahwa mereka masih belum perlu. Gitu. Namun pada era saat ini, paradigma pengasuhan modern lebih diwarnai semangat saling menghargai, mendengarkan pendapat anak, serta mendukung tumbuh kembang yang seimbang. Anak diasuh dengan kasih sayang tanpa mengorbankan disiplin. Komunikasi terbuka dijalin untuk membangun kepercayaan dan mengarahkan anak menjadi pribadi yang mandiri namun peduli sosial. Beda dengan dulu, generasi milenial ke atas lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk les, dan les. Baik memang, tapi sangat kurang baik untuk mental mereka. Punya strategi begini, bahwa anak-anak itu nggak bisa kalau di stop nggak boleh pakai HP, tetapi tanpa ada pengalihan itu nggak bisa. Sehingga saya berpikir saya harus punya pengalihan, metode pengalihan, sehingga anak-anak tidak pakai HP, tetapi dia punya mainan atau fasilitas lain yang dia juga merasa nyaman. Begitu. Nah, apa yang saya lakukan? Akhirnya saya arahkan anak-anak ke buku. Sejak anak saya balita, sejak anak saya balita itu saya memang berusaha untuk mencarikan fasilitas untuk mereka, baik itu buku maupun juga mainan-mainan edukatif begitu. Nah, yang lebih banyak adalah memang saya alihkan ke buku-buku hardcover seperti ini, kayak semacam Halo Balita. Nah, buku-buku kecil-kecil kayak gini isinya gambar-gambar yang eye catching gitu, anak-anak itu suka. Kemudian tulisannya dikit-dikit sih, dikit-dikit. Jadi anak-anak bisa belajar dari situ. Bahkan pada saat anak-anak masih bayi, anak-anak juga saya suguhi itu buat mainan.
Semula teknologi dianggap memudahkan orang tua dalam mengasuh, namun ternyata juga menyimpan banyak resiko bahaya. Perkembangan pesat teknologi memberikan dampak yang cukup kompleks bagi kesejahteraan anak. Anak mudah terjerumus dalam konten negatif di internet jika tidak diawasi. Berlebihan menggunakan gawai berisiko menyebabkan gangguan perhatian atau kecanduan, yang mana hal ini menyebabkan mereka kurang terlibat aktif dalam aktivitas outdoor yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Pengaruh buruk lainnya adalah terganggunya interaksi langsung antara anak dan orang tua, yang komunikasi tadinya dua arah tergantikan oleh interaksi sepihak di depan layar. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas tautan emosional kekeluargaan. Oleh karena itu, dalam dunia yang semakin dimanjakan teknologi ini, orang tua disarankan tetap mengontrol waktu penggunaan gawai anak. Untuk itu, mereka perlu mengimbangi manfaat teknologi yang menyediakan berbagai kegiatan edukatif non-elektronik untuk pembangunan anak secara utuh.